Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama video tutorial Blender dengan Budini. Kemarin kita sudah membuat atau mencoba membuat sebuah objek yang sudah diberikan tekstur ya. Jadi bukan material lagi tapi tekstur. Kemarin yang kita buat adalah objek cube. Jadi objek yang belum dirubah sama sekali, jadi sudah ada bawaan dari si Blender tersebut. Nah, sekarang kita akan mencoba objek lain, objek yang sudah di modeling, diedit menjadi objek baru yang akan kita berikan tekstur. Apakah caranya akan sama, ataukah tampilan juga akan sama, atau akan sedikit berbeda? Oke, sekarang kita akan mencobanya. Nah, di sini sudah ada objek pion ya. Objek yang sebelumnya sudah kita buat. Kemarin kita sudah memberikan material kepada pion ini dengan warna merah. Sekarang kita akan mencoba memberikan tekstur kepada pion ini. Langkah yang pertama saya akan membuat alasnya dulu ya. Saya akan bikin plane dulu di sini. Pionnya akan saya naikkan sedikit. Oke. Caranya tidak jauh berbeda dengan yang kemarin ya. Yang ini plane-nya akan saya bikinkan material dulu. Di sini saya kasih nama alas. Kemudian saya kasih warna hijau di sini. Seperti ini. Kemudian untuk pionnya adalah berwarna merah. Merahnya akan saya ganti pion merah. Seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya setelah diberikan material maka kita akan memberikan tekstur. Masih ingat cara memberikan tekstur? Oke, langkah yang pertama kita harus masuk ke dari layout, kita masuk ke shading. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Jadi di sini ada shading editor ya, masih ingat ya, shader editor yang isinya adalah dari properties ini kita masukkan ke dalam shader editor ini dan kita tambahkan beberapa link atau kotak-kotak yang lainnya di dalam sini. Oke. Untuk memasukkan material kita akan memasukkan dengan cara Ctrl T ya waktu itu. Oke, ini kan saya tarik ke sini. Kemudian saya akan memasukkan di sebelah sini saya akan masukkan materialnya. Saya pilih ini, open image. Oke. Kemudian skillnya mungkin saya akan sedikit rubah ya. Di sini saya drag, saya ganti 3 seperti kemarin sama. Jadi dia lebih saya gandakan jadi 3. Nah, ini kan tampilannya kacau ya, seperti ini. Ini untuk si pionnya kacau. Nah, bagaimana supaya dia tidak kacau? Karena mungkin dia UV-nya mengikuti objek. Jadi kadang Blender itu tidak bisa mengenali objek tersebut tuh dia itu objeknya apa gitu. Jadi kalau kita berikan sebuah tekstur, kita harus memilih dulu dia objeknya apa. Nah, di sini ada menu untuk si tekstur koordinat. Ini kan UV ke vektor, maka saya akan merubah dia dari generate ke vektor, jadi tidak UV tapi generate. Nah, maka akan sedikit muncul tekstur dari kayu tersebut. Nah, dari sini kita akan merubah pada mapping. Ini sebenarnya menyesuaikan ya, untuk si mappingnya sendiri kita harus menyesuaikan apakah cocok nggak dia sama mapping yang kita buat gitu. Misalnya seperti ini. Ini ada skill ya di sini. Skillnya nggak harus barengan sama, jadi kita bisa mengolah satu persatu. Misalnya rotasi, kita rotasi dulu. Nah, kelihatan kan ada perubahan di dalam gambar dari pion ini. Itu X-nya kalau kita rotasi. Kalau Y-nya kita rotasi, maka akan berbentuk seperti ini. Tapi kalau Z-nya yang akan kita rotasi, dia akan berubah menjadi seperti ini. Ya. Terlihat ya ada yang jalan di dalam material. Nah, ini seperti ini. Kemudian lokasinya pun kita bisa merubah lokasi yang diinginkan dari
kan si material si tekstur yang kita masukkan ini kan tadi bentuknya kan kotak ya, jadi kayak semacam kita membungkus sebuah tabung, kita bungkus dengan kain atau kertas kotak tadi. Nah, kita harus menyesuaikan posisi mana yang baik untuk si pion ini. Jadi seperti itu. Ini untuk lokasinya. Kalau dirasa sudah cukup, oh saya pengen model teksturnya seperti ini ya, bagian ini gitu kan, oke, tidak apa-apa, kita pakai yang ini gitu. Saya ini sebentar, saya sedikit biar ada motif kayunya di sini ya, jadi seperti ini. Nah, ini yang akan saya pakai teksturnya sebelah sini, jadi kalau mutar pun yang baliknya juga sama seperti ini. Oke, nih tampilan utamanya saya mau pakai yang ini. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan efek timbul ya. Masih ingat efek timbul? Kita add di sini, kita shift, kita masukkan bump di sini. Oke, bumpnya taruh sini dulu. Kemudian kita geser ke sini. Strike-nya kita ganti 4. Kemudian normalnya kita masukkan ke normal. Oke. Nah, maka akan terbuat tekstur yang seperti ini. Jadi dia lebih terlihat timbul ya. Ini bisa kita kurangkan atau kita tambahkan untuk strike-nya. Oke, maka akan jadi seperti ini untuk si pion tadi. Lanjut, kemudian untuk yang alasnya sekarang kita akan memberikan material kepada alas ini dengan langkah yang sama ya. Kita open di sini, kita cari alasnya. Nah, ini terlihat jelas ya. Jadi misalnya untuk mapping di sini, untuk skillnya saya ganti 3. Jadi kita akan mengcopy atau menggandakan serat-serat ini menjadi 3 kali lipat. Jadi kalau begini kan lebih terlihat ya daripada sebelumnya. Si rumput itu kalau si batu bata lebih terlihat. Perhatikan dengan baik. Kok sudah saya ganti 3, nah maka akan jadi seperti ini. Uratnya akan semakin kelihatan lebih kecil-kecil seperti ini. Oke. Kemudian ini tidak perlu kita kembalikan ke generate karena dia posisinya adalah pure dari objek dari si blender itu, yaitu plane. Tapi kalau si pion ini kan dia terbuat dari silinder yang kita rubah menjadi bentuk pion. Jadi kita harus mengubahnya ke dalam generate dulu, baru bisa kita ganti untuk rotasi dan lokasinya. Tapi karena ini plane, kita nggak perlu menggunakan generate, cukup UV saja. Nah, kemudian baru kita tambahkan bump di sini. Oke, langkahnya sama. Colornya kita masukkan ke high dan normalnya kita masukkan ke normal seperti ini. Nah, maka akan timbul seperti ini ya bayangannya. Nah, di sini kita bisa merubah untuk strike-nya, kita ganti 4. Oke, kemudian nah ini untuk timbulnya kan bisa kita rubah, jadi yang tenggelam bisa kita timbulkan, yang timbul bisa tenggelam, jadi bisa seperti ini. Nah, ini lebih kelihatan lebih halus daripada sebelumnya. Oke, seperti ini. Oke, begitu teman-teman ya. Jadi ini adalah perbandingan ya, perbandingan antara si bentuk asli dari blender dengan bentuk yang sudah kita rubah sebelumnya. Jadi ada perbedaan yang kita harus mengubahnya pada posisi di dalam shading ya. Jadi kita ganti menjadi generate tadi. Oke, jadi bentuknya adalah seperti ini. Oke teman-teman,
sudah bisa dipahami ya, dan silakan dicoba dengan bentuk apapun, diaplikasikan dengan tekstur yang seperti yang kalian inginkan. Semoga video saya dapat membantu dan kalian semua dapat membuat kreasi yang lebih baik dari kreasi yang sudah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.